Halo, nama saya Oka. Saya adalah seorang pelukis baru yang memiliki ciri khas membuat lukisan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Pada video ini, saya ingin menceritakan tentang latar belakang kehidupan saya agar para penikmat seni yang penasaran bisa tahu pelukis di balik lukisan yang saya buat. Saya akan mulai cerita saya dari di mana saya lahir, kapan saya belajar tentang seni, dan sampai kapan saya memutuskan menjadi seorang pelukis. Saya lahir di Palembang pada tahun 1984, putra sulung dari 3 bersaudara. Saya datang dari keluarga sederhana. Pada waktu itu, papa saya bekerja sebagai karyawan di kebun tempat peternakan ayam. Kemudian mama saya bekerja sebagai seorang administrasi di toko stationery. Karena keluarga kami sederhana, tentu saja orang tua saya kesulitan untuk membayar babysitter. Saya nggak tahu tahun 84 itu bisa ada babysitter apa nggak tahu ya. Jadi supaya mama saya ketika pulang bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mama saya suka bawain ini alat-alat stationery atau pernak-pernik dari stationery yang memang boleh dibawa pulang karena sudah nggak kepake. Mama saya berikanlah kepada anak-anaknya, termasuk saya dan adik saya. Kami mulai coret-coret pada hari itu, dan dari situ kelihatan bahwa kami punya bakat seni. Itu awal mulanya. Saya pribadi itu bakat seninya makin menonjol seiring dengan saya bertumbuh. Pada usia 14 tahun, saya itu sudah bisa menggambar almarhum Gus Dur, presiden. Waktu itu beliau belum naik jadi presiden. Nah, saya sudah bisa gambar dengan media pencil on paper. Itu saya kumpulkan, lalu kemudian dari sekolah saya di Yupentek itu dibingkai. Nggak tahu hari ini masih disimpan apa enggak itu. Ya. Nah, kemudian saya naik lagi ke SMA pada tahun 2000 apa 99 gitu ya. Saya naik lagi ke SMA. Itu saya mulai belajar lukis pensil, lukis foto wajah melalui seniman di dekat Diamonds itu di Serpong. Di situ saya belajar tentang bagaimana teknik pensil, bagaimana membuat shadowing, kemudian membuat shading yang benar, dan diajarkan juga tentang teknik skala, scaling. Di situ saya mulai belajar. Pada waktu SMA, karena saya sudah mulai jago gitu ya, saya mulai berani nerima job dari teman-teman seangkatan, di mana mereka biasanya meminta saya menggambar untuk keperluan hadiah ulang tahun, kemudian untuk tugas sekolah, macam-macam. Sampai suatu ketika ada satu kejadian yang saya tidak bisa lupa, yaitu pernah satu kali pelajaran biologi itu Pak Guru memberikan tugas menggambar bunga, dan kita murid harus kasih nama-nama bagian bunga itu. Banyak dari teman-teman saya seangkatan itu meminta saya untuk menggambarkan buat mereka. Saya bilang ya oke, bayar tapi. Nah, alhasil semua orang gambarnya sama. Nah, ketika semuanya sama, ketahuanlah sama Pak Guru itu. Dan kemudian mereka semua disuruh gambar ulang. Nah, itu saya nggak pernah bisa lupa itu. Nah, singkat cerita, saya lulus dari SMA. Saya mulai masuk ke kuliah. Cuma saya tidak masuk ke kuliah kesenian, DKV atau arsitek semacamnya, tidak. Karena orang tua saya khawatir kalau saya terus dengan gambar-gambar ini, saya tidak bisa hidup dengan baik. Makanya akhirnya ada kalimat yang saya masih ingat sampai hari ini. Ini bukan berarti orang tua saya jahat, hanya mereka khawatir, berhentilah gambar-gambar itu, buat apa? Begitu. Dan akhirnya saya dimasukkan ke kuliah ekonomi di Universitas Tarumanegara tahun 2002. Pada saat saya berkuliah di Tarumanegara itu, seluruh kegiatan berkesenian saya semuanya berhenti. Saya fokus pada apa yang saya pelajari. Dan di situ saya mulai belajar tentang dunia ekonomi dan kemudian mencoba untuk bekerja.
Saya memulai pekerjaan pertama saya waktu itu di awal semester adalah menjadi agen MLM. Lumayan, hari itu bisa sampai peringkat manajer. Lalu seiring dengan waktu, ternyata itu membuat IPK saya jeblok. Karena kerja itu memang ada hasil, tetapi kemudian tidak bertahan lama, tapi IP bertahan lama. Nah, akhirnya begitu. Akhirnya setelah IPK saya jeblok itu, kemudian saya tetap melanjutkan kuliah, tetapi rupanya dampak dari tahun 98 itu masih berpengaruh kepada keuangan keluarga saya, papa mama saya. Sehingga akhirnya ketika mendekati kelulusan, saya mau skripsi, itu saya melihat orang tua saya sedang kesulitan finansial, sehingga saya waktu itu mengulur waktu skripsi saya yang harusnya 9 semester, saya mulai skripsi di semester ke-10 karena saya nggak tega melihat mereka. Dan ini tidak diketahui oleh orang tua saya sampai hari ini. Kalau mereka nonton ya saya minta maaf lah, nggak bermaksud. Saya cuma nggak tega. Kemudian setelah saya lulus kuliah, saya mulai bekerja. Dan cita-cita saya waktu itu, karena saya di lingkungannya ada lingkungan ekonomi, tentu saja cita-cita saya pada hari itu adalah saya ingin menjadi seorang pebisnis. Yang saya lakukan kemudian adalah saya mengumpulkan informasi-informasi tentang wirausaha melalui tabloid, melalui koran. Waktu itu internet tidak seperti sekarang, bahkan smartphone pun belum ada, BlackBerry pun belum ada hari itu. Nah, kemudian saya mulai ke arah sana, tetapi saya belajar untuk membuat sebuah bisnis, saya butuh modal dan saya nggak punya waktu itu. Sementara orang tua saya tentu saja memiliki problemnya sendiri. Akhirnya saya bekerja. Setelah saya bekerja, saya ada duit sedikit, itu yang saya pakai untuk buka toko pertama saya, yaitu toko PlayStation, jualin game. Saya ngambil dari Glodok, ya kan? Saya buka di depan minimarket. Tetapi ini tidak juga berjalan karena penghasilannya itu hanya cukup untuk membayar gaji karyawan dan sewa toko. Singkat cerita saya tutup. Berbagai macam pekerjaan saya coba setelahnya. Mulai dari pedagang limbah B3, di mana hari itu saya memposisikan diri sebagai bagian dari sebuah perusahaan, sehingga saya bisa menggunakan perizinannya untuk mengambil limbah B3 dan kemudian saya jual kepada mereka juga tentunya. Sampai saya juga pernah jual kimia anti karat dan dagang baju. Itu juga pernah, tapi tak satu pun berhasil. Ketika tak satu pun itu berhasil, kemudian saya berusaha untuk banting setir lagi. Ini posisi uang tabungan hasil kerja sudah habis. Saya teringat waktu saya SMA. Waktu itu saya ingat ketika saya mencari job untuk gambar, itu gampang sekali dapatnya. Sehingga akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau seandainya saya jadi guru gambar saja. Nah gitu. Lalu kemudian saya mulai cari lowongan pekerjaan dan ketemu ada satu tempat di Jakarta Barat ini, sebuah studio gambar sedang membutuhkan seorang guru gambar, tempat les di Ruko. Saya apply. Ketika saya diterima, saya bilang sama orang tua saya ingin coba hidup mandiri, keluar dari rumah, hidup sendiri, mengatur jalan hidup saya sendiri. Kemudian saya keluar dari rumah, saya ngekos. Kemudian saya juga ada cicil motor dari gaji saya. Di situ, di tempat les itu, saya bertemu dengan salah seorang guru saya yang mengajarkan saya tentang krayon, cat poster, terus kemudian memperkenalkan saya juga dengan dunia galeri, rumah lelang. Nah, jadi saya di situ mulai kelihatan, oh inilah ternyata dunia seni itu. Saya paham tentang warna. Kalau sebelumnya saya hanya belajar tentang pensil, di sana saya belajar tentang warna. Nah, ketika saya mulai belajar di sana, ternyata umurnya nggak lama tempat les itu. Tempat les itu ada dua pendiri. Yang satu yang punya ilmu, guru saya tadi. Yang kedua adalah yang punya modal. Mereka nggak cocok. Pecah kongsi, akhirnya membuat saya ditunjuk untuk melanjutkan operasional.
Tetapi ketika saya melanjutkan memang kelihatan orang itu nggak benar yang punya modal ini. Karena banyak karyawan yang sudah berhenti itu gaji dia nggak bayar. Sampai pada waktunya giliran saya. Dia nggak mau bayar juga. Alasannya karena hitungan pembayaran untuk saya itu berbeda antara hitungan adminnya dia dengan hitungan saya. Saya bilang ya sudah bayar saja sesuai dengan hitungan Bapak. Masih nggak mau juga. Akhirnya saya ribut dan kemudian saya nggak punya duit untuk hidup. Karena saya sudah mulai hidup sendiri, tentu saja biaya hidup ini sangat penting. Saya hanya punya beberapa ratus ribu di tabungan, that's all I got. Dan saya harus bertahan hidup dari uang itu. Caranya bagaimana untuk saya bertahan hidup hari itu? Waktu itu hidup saya sangat-sangat sengsara sekali. Jangankan soal uang, kosan tempat saya tinggal aja itu depannya kuburan. Jadi kalau kita buka pagar itu udah tanah kuburan langsung. Lalu kemudian supaya saya bisa hemat, saya membudgetkan uang makan saya menjadi 15.000 untuk satu hari. Itu dibagi menjadi 2, 8.000 dan 7.000. Sementara untuk uang bensin saya usahakan saya tidak gunakan motor terlalu sering supaya nggak beli bensin mahal. Waktu itu bensin masih 4.000 ya. Ini kira-kira tahun 2008-2009 gitu. Jadi saya makan seada-adanya, gunakan kendaraan juga seadanya biar nggak mahal bensinnya. Sampai giliran minum. Kalau saya sampai nggak kebeli, akhirnya saya minum air bak 1 bulan itu ada beberapa kali karena terpaksa karena duitnya udah sangat menipis sekali. Kalau Anda bertanya kenapa nggak pulang ke rumah, minta tolong orang tua, saya nggak mau. Saya agak keras kepala. Sehingga akhirnya saya nggak cerita, mereka hanya mengatakan, kenapa kamu badannya kurus sekali? Karena pada hari itu saya sudah menyentuh 45 kilo berat badan saya. Kalau sekarang 75. Ya, jadi setengahnya dari hari ini. Bayangkan betapa kurusnya hari itu. Orang tua saya kasihan, tetapi saya bilang saya tidak apa-apa, dan saya yakinkan saya tidak apa-apa. Pada hari itu saya berpikir, apakah yang harus saya lakukan? Karena saya nggak tahu lagi harus bagaimana, dan saya harus hidup hari itu. Saya berdoa kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus, datang ke gereja. Saya duduklah di situ. Saya bilang, saya nggak tahu mesti bagaimana, saya pasrah Tuhan. Uang pun sudah tak ada. Ketika saya sudah berdoa begitu, nggak berapa lama saya dibukakan jalan melalui pekerjaan-pekerjaan yang datang secara mendadak. Salah satunya adalah ada seorang ibu Sofi namanya, memberikan saya pekerjaan untuk melukis mural di satu sekolah, melanjutkan ada satu gambar yang belum selesai di situ. Akhirnya dapatlah duit cash di situ, masih bisa makan. Haleluya. Terus kemudian di waktu senggang saya lainnya, saya ambil kertas HVS. Kebetulan saya masih punya kertas HVS sekitar 1 rim. Itu saya gambar. Kemudian saya buatlah sebuah iklan. Saya fotokopi. Dan saya bagikan di tiap depan sekolah ketika mereka pulang. Dapat murid privat 1-2 ekor. Dan itu cukup untuk membuat saya hidup selama 1 bulan. Di situ saya merasa pertolongan Tuhan Yesus sungguh luar biasa untuk kehidupan saya. Dia tidak bikin saya sampai jatuh terkelungkup. Untuk bulan depannya lagi bagaimana? Waktu itu ini saya ketemu bekas murid saya di tempat les itu. Dia mengenalkan saya pada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah saya mengetes saya dan mengizinkan saya untuk mengajar ekskul. Tambah lagi job saya. Ini Tuhan Yesus sungguh baik. Dan ini membuka jalan pekerjaan saya selanjutnya. Sehingga saya dapat lebih sejahtera hidupnya. Saya kemudian menjadi seorang guru sekolah. Ini sekitar tahun 2010. Gitu, 2010, 2011 gitulah kurang lebih. Nah, ketika saya menjadi guru sekolah ini, saya kan ngajar SMP. Pelan-pelan saya ngajar SMA. Dan murid-murid saya yang sudah saya ajarkan ini, ada beberapa yang bertanya kepada saya mengenai materi-materi di kampus, di kuliahan. Dari situ kemudian saya belajar tentang tugas-tugas mereka ini.
Dan dari sinilah saya kemudian menguasai materi-materi yang diajarkan di kampus itu, walaupun saya tidak sekolah seni. Jadi saya tidak pernah mendapatkan pendidikan formal untuk seni ini. Dari situ saya bisa. Saya mengerti pada akhirnya tentang komposisi, perspektif, color harmony, color psychology, etc. Gitu. Nah, ketika saya sudah mulai mengerti itu, saya berusaha untuk keluar menjadi guru. Saya ingin hidup yang lebih baik, karena menjadi seorang guru itu yang namanya guru ya gajinya segitu-gitu aja. Saya kemudian berusaha untuk mencoba jalur lain. Saya berusaha meninggalkan menjadi seorang guru, coba-coba untuk membuka tempat les. Bukan tempat les sih, sanggar kecil. Tetapi lagi-lagi ketika saya keluar dari unsur seni, jatuhnya kan kalau sanggar itu udah mengelola bisnis ya, itu nggak jalan lagi. Kemudian menjadi berantakan. Ketika itu berantakan, kemudian kehidupan saya pribadi juga akhirnya berantakan. Saya harus memulai nol dari awal lagi di usia 34. Gitu. Habis lagi tahun umur 34. Kemudian saya memulai hidup baru dan menjadi guru di tempat sekolah yang baru. Tempat sekolah yang lama nggak ada masalah ya. Di tempat yang baru dengan penghasilan yang jauh lebih baik. Tetapi lagi-lagi saya ketika mendapat penghasilan lebih baik itu saya nabung lagi. Ketika saya nabung lagi itu saya mencoba pekerjaan yang lain. Saya berusaha untuk keluar dari seni. Saya menolak. Ketika saya lakukan itu, lagi-lagi saya tidak beruntung, kemudian uang tabungan saya habis lagi. Saya tidak tahu kenapa, sampai pada akhirnya istri saya berkata, dia bilang, dari kisah hidupmu yang kamu ceritakan, terlihat pola, yaitu ketika kamu bekerja di bidang seni, membuat karya seni, job kamu rame. Lalu kamu dapat duit. Setelah kamu dapat duit, kamu mencoba bisnis, gagal. Selalu begitu polanya sampai 3 kali. Dia minta, untuk kali ini, cobalah dengar apa yang Tuhan coba arahkan untuk kamu. Cobalah jadi seniman. Saya bilang, seniman itu saya hindari karena saya takut susah cari duitnya, susah sejahteranya. Jualan lukisan begitu, bagaimana caranya saya nggak ngerti. Nah, kemudian akhirnya coba saja dulu. Baik, saya bilang hari ini saya tidak mau melawan lagi. Oleh karena itu makanya saya putuskan. Karena banyaknya pertolongan Tuhan dalam hidup saya putuskan saya akan membuat sebuah lukisan yang selalu bertema tentang memuliakan Tuhan Yesus dan ajarannya. Sebagai wujud ucapan syukur saya terhadap pertolongan Tuhan selama ini. Saya ingin mengabdikan talent saya untuk memuliakan Tuhan saja. Akhirnya oleh karena itulah saya memutuskan untuk menjadi seorang pelukis pada hari ini. Saya pribadi nggak tahu ke depannya bagaimana setelah video ini. Dan saya juga menyadari bahwa dengan mengambil tema memuliakan Tuhan Yesus ini mempersempit pasar saya untuk lebih terkenal dan mempersempit kemungkinan lukisan saya untuk dikoleksi orang, karena tentu saja tidak semua orang ingin mengkoleksi lukisan Tuhan Yesus. Saya sangat sadar betul ini. Jadi saya memilih lukisan tema itu bukan karena uang, tapi karena memang saya ingin menjawab panggilan hati saya untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala pertolongan di waktu kejepit saya. Setiap kali saya nggak ada duit, Tuhan kasih saya job. Dan lucunya jobnya dari seni lagi. Ini saya nggak bohong. Maka akhirnya saya berpikir, mungkin kegagalan yang saya terima kemarin-kemarin itu dalam hidup saya itu, Tuhan memang sengaja izinkan untuk gagal, untuk memojokkan saya, karena mungkin Tuhan berkehendak saya berkesenian dan melukis untuk Tuhan. Ini sekedar pemikiran saja. Wah, sudah masuk dong. Saya harus kerja lagi. Ya udah, intinya adalah itu. Saya harapkan lukisan saya ini itu bisa menjadi sebuah
pencerahan untuk banyak orang, perpanjangan tangan Tuhan untuk mengkritik orang juga bisa, untuk memberikan peringatan juga bisa, untuk menyindir juga bisa. Tetapi kalau mau dilihat menjadi sesuatu yang hal yang indah juga bisa. Saya harap ini dapat menjadi suatu value yang berharga yang dapat dilihat orang. Saya akan meninggalkan tanda-tanda di dalam lukisan saya untuk Anda baca. Apa yang saya coba saya sampaikan tidak hanya sekedar firmannya, tetapi di dalam lukisan saya akan saya tinggalkan tanda-tanda. Baik, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya Oka. Sampai jumpa.